Oke, halo, selamat pagi. Selamat datang di channel Panongan Ayam Kampung, sebuah channel yang membahas tentang dunia perayam kampungan, khususnya itu adalah ayam kampung jenis KUB ya. Dalam hal ini secara khusus adalah KUB silangan dengan ayam sensi atau sentul seleksi. Jadi di sini dalam video ya, dari kita video pertama, kedua, dan ini ketiga ya, kita akan memulai sebuah pembelajaran yang sistematik ya, pembelajaran yang tersusun rapi. Jadi kalau di video pertama dan kedua itu adalah cerminan dari curhatan ya, cerminan dari curhatan saya untuk pemain ayam kampung. Nah, sekarang mulai ke depannya kita itu akan berfokus kepada pembelajaran ya, pembelajaran. Dan tentu aja setiap bahan itu bisa dipertanggungjawabkan ya, karena bersumber dari penelitian yang sudah tersebar banget di Google ya. Nah, di sini saya akan bikin videonya. Jadi jangan lama-lama ya, langsung aja kita ke materinya. Jadi di sini kalau kita bicara beternak ayam kampung paling unggul, itu sebenarnya jenis ras apa sih? Nah, seperti itu kan. Kalau kita bicara ketersediaan akan daging, telur, dan bibit ayam kampung di Indonesia, hingga kini belum sepenuhnya memenuhi permintaan pasar nih ya. Dalam bisnis ayam kampung yang dibutuhkan peternak saat ini adalah jenis ayam kampung dengan produktivitas telur yang tinggi, pertumbuhan bobotnya cepat, tetapi dengan penggunaan pakan yang sedikit atau efisien. Nah, seperti ini ya. Kita kasih pakan murni, teman-teman. Nih. Ini pakan murni pabrikan ya, crumble ya. Nah, ya. Jadi memang terkenal KUB ya. Ayam KUB ini pakannya itu sebenarnya efisien banget, teman-teman ya. Sangat efisien ya, dan mereka bisa dibilang tumbuhnya tergolong sangat cepat. Nah, untuk dalam kasus ini ya, ketika disilang dengan ayam sentul seleksi ya, dimana kita DOC-nya itu adalah DOC yang sudah kita bilang ya, DOC yang udah diambil dari indukan sendiri, itu hasilnya sangat memuaskan ya, terutama buat pelanggan-pelanggan kita ya. Orang pada bingung, ini ayam apa gitu ya. KUB dan silangan ya, KUB dan sensi ya. Jadi jagonya kita pakai jago sentul seleksi. Oke, kita akan lanjut ke materinya, teman-teman. Gimana sih prospek usaha ayam kampung ya? Itu pertanyaannya. Gimana sih prospek usaha ayam kampung? Nah, jadi peluang usaha di bidang ternak unggas saat ini masih sangat terbuka lebar ya. Masih sangat terbuka lebar sekali. Di sini kebutuhan masyarakat akan makanan hewani beserta turunannya juga masih sangat tinggi, bahkan cenderung meningkat setiap tahun. Salah satu bisnis unggas yang diminati adalah ayam kampung ya. Seperti ini, teman-teman, ayam kampung ya. Ketersediaan akan daging, telur, dan bibit ayam kampung di Indonesia hingga kini belum sepenuhnya bisa memenuhi permintaan konsumen. Jadi bisa dikatakan atau bisa dibilang bahwa peluang bisnis ayam lokal ini sebenarnya masih sangat terbuka lebar. Pasalnya, keberadaan ayam lokal tidak bisa digantikan oleh ayam ras atau broiler sekalipun. Rasanya yang khas menjadi nilai jual dari ayam ini, teman-teman ya. Belum lagi pembudidayaan ayam kampung yang hingga saat ini ya, termasuk saya ya, itu bebas dari suntik hormon. Asli, teman-teman, tidak pernah disuntik hormon ya, tidak pernah disuntik hormon. Lu lihat ya, betapa tajam matanya mereka ini berdua. Jadi bisa dibilang pola pikir masyarakat di Indonesia itu setuju bahwa ayam kampung itu lebih sehat untuk dikonsumsi dibandingkan ayam ras lainnya, teman-teman, atau ayam broiler dan macam-macam ya. Tetapi ini memang harus dibuktikan secara klinis ya. Dalam hal ini memang dari buku yang saya baca yang memang dia menulis seperti itu.
harga daging ayam kampung cenderung lebih tinggi dibandingkan harga ayam ras ya. Tentu aja karena prosesnya butuh waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan untuk siap panen. Sementara ayam ras itu bisa 28 hari aja udah mantap ya, udah bobotnya nyampe. Nah, pasar ayam kampung ya dari tahun ke tahun di berbagai daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan perkembangan konsumsi ayam buras ya, ayam buras atau ayam kampung dari sebelumnya 0,54 sampai 0,56 kg per kapita per tahun pada tahun 2010-2012 meningkat menjadi 0,57. Jadi bayangin dari 0,54 naik ke 0,57 kilo per kapita per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan daging ayam kampung tidak kalah dengan permintaan ayam ras ya. Ini nggak heran ya kalau memang banyak banyak orang-orang itu cari dan bahkan sering kehabisan ya. Contohnya saya sendiri teman-teman. Ini kalau harganya kita normalkan ya, misalkan ke 40 atau 42, 43 ya, atau bahkan 45.000 per kilo. Ini udah langsung cepat habis. Ini harganya kita naikkan ke 50.000 supaya kita bisa panjang menggunakan pakan-pakan dari pabrikan ya. Ini supaya bisa menghasilkan daging yang lebih bagus, lebih mantap. Sayangnya tingginya angka permintaan yang tidak dibarengi dengan ketersediaan daging ayam kampung di pasaran, akibatnya harga ayam kampung menjadi sangat tinggi. Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, harga ayam kampung itu 48.000 per ekor. Ingat ya, bukan per kilo, tapi per ekor. Nah, dengan bobot rata-rata kurang dari 1 kilo dan mencapai 60-65.000 per ekor untuk bobot lebih dari 1 kilo. Yaitu di daerah Depok tuh. Bahkan harga ayam kampung jantan yang besar bisa mencapai 100-150.000. Padahal saat ini teknis dalam memelihara ayam kampung sudah bisa dilakukan secara intensif sehingga peternak sudah bisa melakukan panen ayam dengan bobot sekitar 1 kilo dalam waktu 60 hari. Bayangin ya, udah banyak sekali jenis-jenis ayam kampung. Tetapi memang karena permintaan yang cukup tinggi ya, terutama yang percaya bahwa ini bisa lebih menyehatkan gitu ya, berkaitan dengan kesehatan. Mereka yang percaya itu pasti konsumsinya akan gila-gilaan teman-teman. Di pasaran pun kini banyak beredar beragam jenis ayam kampung, sebut aja ayam sentul ya, ayam cemani, ayam gaok ya. Terus juga ayam pelung dan ayam wareng. Nah, itu ya, banyak banget ya. Semua jenis ayam tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Namun justru saat ini jenis yang banyak diternakan di Jawa Barat adalah ayam KUB ya. Nah, ini anakannya yang saya punya. Nah, lihat ya, lincah. Nggak percaya? Mau coba kelincahannya? Nah, kita coba nih. Nah, lihat. Baku hantam dia di situ ya. Semua jenis ayam tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Ayam jenis ini memiliki banyak sifat unggul ya. Jadi ayam-ayam yang di depan kalian ini memiliki lebih banyak sifat unggulnya dibanding yang lain, baik dari segi bobot ataupun telurnya. Jadi kalau memang kita punya modal yang lebih kuat lagi, enak dibikinin kandang baterai dan tinggal kita panen telurnya setiap hari teman-teman ya. Lihat, lompatnya mantap, berdirinya tangguh banget ya. Lihat, jalannya juga mantap tuh, lihat ya. Nah, bagaimana dengan pasar telur ayam kampung? Sudah nggak diragukan lagi jika telur ayam kampung memiliki rasa telur yang khas dan gizi yang cukup baik dibandingkan telur ayam ras teman-teman. Jadi setiap 100 gram telur ayam kampung mengandung 74 gram air ya, 12,8 gram protein, 11,5 gram lemak, serta 0,7 gram karbohidrat, vitamin dan mineral.
Adapun vitamin dan mineral yang dimaksud diantaranya vitamin A, B1, kalsium, fosfor, dan besi. Jadi jangan heran kalau memang telur ayam kampung itu dikatakan telur yang sangat menyehatkan. Orang habis makan telur ayam kampung jadi energinya jadi mantap ya. Jadi lebih staminanya lebih meningkat ya, karena memang kandungan vitaminnya itu lengkap, dalam pengertian tuh untuk energi ya tubuh manusia itu. Untuk energi tubuh manusia itu vitamin A, B1, kalsium, fosfor, dan zat besi. Hingga saat ini ya, telur ayam kampung masih menjadi telur yang banyak diminati masyarakat kita atau Indonesia. Pasalnya telur ayam kampung dipercaya dapat meningkatkan stamina tubuh. Itu sebabnya kenapa telur ayam kampung lebih mahal ketimbang telur ayam ras. Saat ini harga 6 butir telur ayam kampung di supermarket wilayah Depok kurang lebih 18.000 per 6 butir. 18.000 per 6 butir ya. Itu luar biasa sekali. Nah, ini dia. Jadi memang telur ayam kampung itu adalah telur yang apa namanya? Yang cukup bagus lah. Nah, ini kandang yang model memanjang nih. Ya, kita cuma bisa masuk lewat sini. Pintu kecil. Masuk hanya untuk mengisi atau refill makanan. Nah, ini dia, ya. Jadi pada dasarnya ya, ini ada buat pengetahuan bersama nih. Pada dasarnya usaha ayam kampung dilindungi oleh pemerintah, ya itu kalian mesti tahu. Hal ini jelas berbeda dengan peternakan ayam ras, broiler dan layer yang umumnya dikelola oleh perusahaan besar dengan populasi ayam mencapai ratusan ribu ekor. Melalui kebijakan pemerintah yang diatur dalam Perpres nomor 77 tahun 2007 ya, itu adalah hasil penyempurnaan Kepres nomor 127 2001. Bahwa usaha ayam kampung hanya dapat dikembangkan oleh peternak rakyat. Kayak kita-kita inilah. Dengan begitu persaingan usaha menjadi lebih wajar dan merata. Hal ini merupakan angin segar buat calon atau bagi calon peternak ayam yang akan memulai usahanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Pembelajaran hari ini ya, udah cukup lengkap tuh. Nanti kita akan lanjutin lagi di episode berikutnya ya, di video keempat berarti ya. Kita akan lanjutin lagi perihal tentang sebentar ya. Perihal tentang sekilas tentang ayam Jawa Super atau Joper ya. Ayam Joper dengan ayam kampung Kaube itu nanti akan di video berikutnya. Oh, ini jagonya kita nih teman-teman. Nanti kita akan pisahin. Sementara ini masih digabung ya, karena nggak ada kandang lagi. Nanti kita akan pisahin ayam-ayam jagonya ini untuk dijual secara personal atau dijual secara individu ya. Kita akan patok harga minimal 100.000 teman-teman. Kita akan booster dia dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, dengan jumlah populasi juga yang terbatas atau VIP. Oke ya, jadi saya pikir udah cukup di pagi hari ini nih pembelajarannya. Nanti kita akan lanjut lagi besok ya, di jam dan waktu yang sama. Jadi terima kasih, saya undur diri dan salam sehat buat semuanya. Bye bye.